buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, cek suara saya terdengar jelas, ayah bunda semuanya. Boleh direspon di kolom chat ya. Barangkali suara saya belum terdengar. Aman, aman. Oke, jelas, siap. Nah, terima kasih yang sudah respon. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'am ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Kata yang senantiasa harus kita dawamkan, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, setiap hari tidak henti-hentinya Allah memberikan begitu banyak nikmat untuk kita semuanya, sementara kita sendiri mungkin, terutama saya, belum banyak bisa bersyukur, belum banyak bisa mensyukuri, belum banyak bisa memanfaatkan apa-apa yang Allah sudah titipkan untuk kita semuanya. Dan semoga setelah ini Allah jadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di akhir. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ayah bunda semuanya, sehat-sehat? Ini kalau lihat wajahnya cerah-cerah ya. Ada Ibu Murdaningsih ya dari Medan, Bandar Tinggi. Saya baru tahu ada Bandar Tinggi, tahunya Tebing Tinggi sama Bukit Tinggi. Ternyata ada Bandar Tinggi juga ya. Ini saya baru dengar. Ada Ibu Zaliyah, ini eh, yang selalu hadir ya. Ibu Diah juga dari Tegal, Uang Tegal. Ada Ibu Yohana Sari, ada Ibu Fatin, ada Ibu Sabarini, ada Ibu Tuti dari Bandung. Masya Allah, dan semuanya. Semoga Allah sehatkan ya. Boleh ya, yang tidak ada uzur syari boleh di open saja kameranya ya, seperti ibu-ibu yang sudah eh, muncul nih dari tadi, bahkan sudah angkat tangan ini. Ini mau angkat tangan untuk apa ini? Belum disuruh nanya, belum. Terus belum disuruh baca ayat juga belum sampai saat ini. Jadi angkat tangannya buat apa nih? Ini nggak capek apa
angkat tangan terus. Pegel kalau saya kelamaan. Ya, ya Bunda semuanya, Masya Allah ya. Saking semangatnya kita belajar pada malam hari ini, Masya Allah ya. Dan insya Allah pada malam hari ini seperti biasa kita akan belajar lagi bersama guru kita, Ustadz Indra Firmansyah. Tentunya yang paling ditunggu-tunggu ya. Dengan pasti banyak pertanyaannya nih gitu. Nggak habis-habis biasanya nih pertanyaannya. Baru beres satu, ada muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Semangat loh, semangat untuk baca. Iya, biar dapat pahalanya nih, rebut-rebutan pahala nih kayaknya nih. Soalnya kalau bacain gitu, pas bacain Al-Qur'annya, terus ada orang lain dengar, tiba-tiba orang lain itu tiba-tiba gara-gara denger bacaan itu, oh tiba-tiba terinspirasi terus berubah hidupnya, wis. Itu kalau di sini baru ini belum belum nambah ya. Kalau di sini ada 80 orang aja ya. 80 orang nanti hidupnya jadi baik. Wah, itu bisa aliran pahalanya keren tuh. Ya, Masya Allah. Siap, ayo Bunda semuanya, Masya Allah ya. Boleh link Zoom-nya, boleh di-share lagi, boleh di-share. Cuma yang udah share link Zoom-nya, di-share coba ke grup keluarga, ke grup teman-teman SMA, teman-teman kuliah, teman-teman SD. Nah, tapi kalau teman-teman SD-nya Ibu Fatin masih ada nggak ya? Ada grup SD-nya gitu. Bunda, Bunda apa nenek ini? Masya Allah, anak Ustaz udah pagi ya, barusan share lagi, Masya Allah. Terima kasih Ibu Zalia. Ya. Yang lainnya juga boleh ya di-share biar banyak yang ikut dan banyak yang dapat insight yang bagus pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini, Masya Allah ya judulnya Ramadan terakhir. Tapi mungkin beberapa kita udah pernah sering dengar lah ya dengan judul ini. Tapi kalau Ustadz Indra yang nyampein pasti beda nih. Pasti ada ya sesuatu yang lain nih. Makanya siap-siap ya. Makanya di-share dulu, diajak-ajakin lagi teman-temannya, saudaranya, keluarganya biar banyak nih. Oh, grup SD ada. Masya Allah, masih ada grup SD-nya ya. Itu udah angkatan berapa ya? Masya Allah. Siap, ayo Bunda semuanya. Ya, eh dan saya juga mau mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada ayah bunda semuanya yang sudah support di ruang ASA ini persembahan dari Masjid ASA Indonesia yang sudah share-nya. Masya Allah sekarang sudah ada 6 grup ya. Dan yang grup yang keenam itu sekarang tadi saya lihat udah ada 350-an. 350 lebih ya. Jadi udah ada 6 grup, yang terakhirnya ada 350 orangan gitu, Masya Allah ya. Jadi semakin sering ayah bunda nge-share, semakin banyak yang hadir, Masya Allah. Semakin banyak yang bergabung di grup WhatsApp dan ya semakin banyak orang yang dapat manfaatnya dan saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran yang sudah nge-share dan yang sudah ikut berkontribusi ya, yang sudah ikut berinfak ya tentunya karena dengan salah satunya dengan infak ayah bunda semuanya eh cek cek aman ya, karena dengan salah satunya wasilah ayah bunda semuanya, Masya Allah kelas atau webinar ini bisa terus berjalan ya, bahkan kita tanpa memungut biayanya, yaitu ya apa dari infak ayah bunda semuanya. Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikannya. Dan bagi yang mau, silahkan boleh langsung aja ke nomor rekening yang sudah tertera sama admin ya. Baik ayah bunda semuanya, Masya Allah. Karena, nah itu nomor rekeningnya, silakan aja. Nanti kalau kurang silakan nanya ke admin aja ya. Baik ayah bunda semuanya, tidak berlama-lama lagi. Sebelum kita masuk ke materi kita, kita sapa dulu Ustadz kita yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat alhamdulillah. Kang Dedin kangen sama Kang Dedin ini. Ya. Sekarang lagi di Tangerang. Tangerang insyaallah. Besok ke Jogja Sekarang insyaallah. lagi kemarin di Bandung ya Ustadz ya.
Iya, Sekarang di Tangerang, besok ke Jogja gitu ya, insya San. Allah. Betul, insya Allah. Masya Allah. Ya, kemarin habis ketemu sama Ustadz Nasrullah Magnet Rezeki ya, Ustadz ya? Iya, alhamdulillah di sini di hotel Red Top Hotel. Masya Allah. Alhamdulillah. Tuh ya, kalau orang-orang yang manfaatnya besar mah, sat ya. Kalau kita mah ikut apa bukan, kalau kita mah dapat matangnya aja lah dari Ustadz gitu ya. Biar Ustadz yang belajar ke sana kemarinya. Ustadz, malam hari ini Ustadz kita belajar tentang apa, Ustadz? Ya, Rasulullah kan pernah berkata ya Kang, kalau kita melalui bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan surga, itu adalah jadi orang yang sangat rugi. Tapi hari ini saya rasa ini dugaan apa prasangka buruk saya lah gitu ya, suuzon, meskipun nggak boleh suuzon ya. Rasanya eh, atau 116 inilah kita sama-sama introspeksi. Nah, nanti jawab di komen ya, jawab di komen. Rasanya Ramadan kita tahun kemarin tuh cuma ya berlalu begitu saja ya dengan nahan lapar dan haus aja gitu loh. Apa sih kita nggak dapat hakikatnya dari Ramadan itu sehingga lepas dari Ramadan kayaknya biasa-biasa aja gitu ya. Ketemu ketemu Syawal ya begitu lagi aja biasa gitu loh. Kayak rutinitas gitu ya, Ustadz ya? Iya kayak begitu aja gitu loh. Subuh sahur, maghrib buka ya udah gitu aja gitu loh Kak. Apa Hari-hari sih ke-20 bedanya? terakhir udah mulai ke mall tuh ya, Ustadz ya. Iya betul betul. Jadi Bikin kue gitu. iya, sementara sementara orang Amerika itu merasa dengan puasa mereka jadi tenang karena buat mereka puasa itu adalah salah satu cara menenangkan diri. Buat kita orang Islam puasa itu nggak jadi tenang ya. Begitu menjelang maghrib nggak tenang. Kenapa? Tak ada istilah takjil war kan tahun lalu ya. Aduh. Terus pertengahan Ramadan udah bingung dengan baju mencari tiket pulang kampung. Udah mulai bingung dengan baju Lebaran. Tuh. Begitu Subhanallah. udah menjelang Lebaran udah sibuk dengan kue, ketupat, ya. Jadi sepertinya ya ritualnya begitu aja gitu ya. Masuk Syawal selesai, nggak ada apa-apa lagi. Ya. Hmm. Ya. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa jadi Ramadan yang berbeda buat kita dan seandainya Ramadan ini Ramadan terakhir minimal kita dapat peluang surganya lah gitu. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, Masya Allah tuh ya. Benar udah siap-siap ya. Siap-siap dengan bahasan yang nanti akan dibahas sama Ustadz Indra. Dan siapkan Qurannya, jangan lupa ya, Quran terjemahnya. Nah, ini orang-orang yang sudah angkat tangan, 6 orang ini sudah tidak sabar untuk baca artinya. Ya, mohon bersabar ya. Yang lain juga jangan mau kalah dapat pahalanya. Tapi sebelum itu kita lihat video berikut ini. Ya, Rumah Bahasa Indonesia dipersembahkan oleh Masjid Asa Indonesia ya. Baik, Bunda semuanya, kita mulai dengan bacaan Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah iman warzuqni fahman ya Allah. Berikanlah ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikan rezeki kami. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Ustaz Indra, falyatafadhal mashkuran.
Jazakumullah khairan Kang Dedin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita sampai malam ini. Oleh karena itu jangan pernah kurang, jangan pernah lalai dalam mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa mari kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik ayah bunda, senang rasanya bisa berkumpul kembali dengan para mujahid-mujahid penuntut ilmu di ruang asa. Ya, malam ini kita akan mempelajari satu tema yang bagaimana rasanya ya? Saya nyebutnya aja nggak enak sebetulnya. Andai ini Ramadan yang terakhir. Ayah bunda, saya langsung mau ajak ayah bunda. Saya kepengen 30 menit aja lah ngobrolnya. Nanti kita bisa diskusi di 30 menit terakhir ya. Boleh Ibu Zaliah Abu Bakar, kita langsung to the point, langsung baca surat Al-Baqarah ayat 183. Baik Ustadz. Iya, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz. Wa iyyakum. Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 183 yang artinya, Ya. wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik Ustadz. Wafik barakallah Bu Zaliah. Terima kasih. Sebentar, ini mikrofon saya terganggu. Alhamdulillah. Oke. Baik, ayah bunda di surat Al-Baqarah 183. Ini jadi dalil ya. Kalau mau jadi orang bertakwa harus puasa. Ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa agar bertakwa. Jadi kalau mau takwa harus berpuasa. Betul nggak, Bu? Kalau puasa Ramadan dalilnya ada di surat Al-Baqarah 185. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa bertemu dengan bulan Ramadan maka wajib puasa. Kalau di surat Al-Baqarah 183, kalau mau jadi orang takwa harus puasa. Tuh. Kalau enggak puasa belum tentu bisa jadi orang takwa. Kalau takwa diartikan sebagai menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka takwa gampang banget Ibu ya, benar nggak? Menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya. Gampang apa susah? Gampang kalau cuma sekedar itu ya. Ada satu bagian tersulit dari takwa yang jarang dibahas. Ya, boleh Bu Murdaningsih baca surat 49 ayat 3. Surat 49 ayat 3. Baik Ustadz, surah Al-Hujarat ya Ustadz ya? Ya betul. 115. Baik, saya baca yang di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang memanggil engkau, Muhammad, dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Ya. Surat 49 ayat 3, Bu. Oh ya 3. Oh, Masya Allah, yang 3.
Maaf Ustaz. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Oke, Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. oke. Coba Bu Murdaningsih jangan matiin dulu Bu. Kira-kira ayat ini ngasih tahu apa buat kita Bu? Suruh merendahkan suara ya Ustadz ya. Iya, kalau merendahkan suara tinggal dikecilin volumenya Bu, gampang. Suaranya bisik-bisik. Bu, ini ayat perintahnya begini. Orang bertakwa itu adalah orang yang sudah diuji hatinya, Bu. Jadi takwa adalah ujian hati. Tujuannya apa? Agar merendahkan suara, tapi bukan suara kencang jadi kecil, bukan. Suara itu tuh kayak ini kiasan, Bu. Ya kalau dulu memang orang-orang kafir Quraisy ngomongnya kencang-kencang, manggilnya kencang-kencang. Ya Rasul, kayak zaman kita kecil kan. Indra, main yuk gitu. Ya kan. Dulu zaman kecil gitu ya, Bu ya. Kalau buat kita Bu yang dewasa sekarang Bu dia ketawanya seneng banget alhamdulillah. Ya. Kalau zaman sekarang Bu ya, zaman hari ini Bu, merendahkan suara itu artinya merendahkan ego, merendahkan harga diri, merendahkan gengsi. Orang yang hidupnya bisa merendahkan egonya, merendahkan harga dirinya itu ada orang-orang yang sudah diuji hatinya Bu. Karena yang namanya merendahkan ego itu kan hati yang diganggu ya, betul enggak? Hati kan yang bekerja kan. Kita banyak duit tapi kita rendah hati ya Bu. Kita punya jabatan tinggi tapi kita rendah hati, itu kan hatinya sudah teruji, betul enggak? Betul nggak Bu kira-kira? Orang-orang yang bisa rendah hati itu adalah orang-orang yang hatinya sudah teruji. Ya. Pak Agung Wijayanto pengusaha besar, tapi mobilnya Mercy. Tapi kalau darurat naik ojek biasa aja. Itu kan hatinya sudah sangat teruji, betul nggak Pak? Orang bisa makan mewah, duitnya banyak, tapi makan di warteg pinggir jalan happy, dia bahagia. Itu kan udah teruji hatinya, betul nggak? Berapa banyak orang yang duitnya banyak tapi merasa nggak bisa makan di pinggir jalan itu, nggak bisa saya makan di sini, nggak bisa saya pakai baju yang tidak bermerek, gatal-gatal gitu. Ya kan? Tuh. Jadi ayah bunda, takwa itu adalah ujian hati. Ujian hati agar kita bisa merendahkan diri, merendahkan ego, merendahkan gengsi. Sekarang bayangkan, kalau takwa cuma menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, apa bisa kita merendahkan hati, Bu? Bisa nggak kira-kira? Sulit ya, makanya harus diuji hatinya, Bu. Dan puasa itu adalah ujian hati. Tuh. Puasa itu ujian hati, Bu. Coba, saat lagi lapar, tiba-tiba harus kerja, ada yang ngeselin orang, ya. Coba saya masuk dulu ke ciri-ciri takwa ya. Bu Diah boleh dibaca surat 3 ayat 134. Ini ciri-ciri takwa. Ciri-ciri takwa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Oke, Terima kasih Ustaz. terima kasih Bu. Lihat, orang-orang yang berinfak di kala lapang dan sempit. Kalau berinfak di kala lapang, kayaknya gampang Ibu. Lagi banyak duit lalu sedekah, gampang nggak? Kalau Ibu lagi sempit, Ibu juga butuh, Ibu lagi kurang, Ibu bersedekah, sulit apa gampang? Ayo, ada urusan hati nggak di situ tuh? Ya, surat 3 ayat 134. Menahan marah mudah apa gampang, Bu? Apalagi sama orang yang berada di bawah kuasa kita ya. Nahan marah sama anak, nahan marah sama karyawan, nahan marah sama pembantu. Ya, surat 3 134, Bu. Apalagi kalau lagi lapar, Bu. Lagi lapar biasanya nahan marahnya lebih gampang lebih sulit. Saat kenyang sama saat lapar, kira-kira nahan marah, susahan mana? Itu malah gahar tuh ya. So. Makanya kan kita suka ada istilah kan, kenyang lapar galak, kenyang
Culun ya. Bener dah. Lapar emosian. Iya, Bu. Makanya kalau mau latihan nahan marah ya harus puasa. Kalau nggak puasa nggak bisa. Tuh. Kalau nggak puasa nggak bisa. Kenapa? Mungkin kita bisa nahan marah saat kenyang, tapi belum tentu kita bisa nahan marah saat lapar. Belum tentu. Ya. Memaafkan. Coba. Memaafkan saat kita lapar. Kan sulit banget, Bu. Coba. Lihat aja deh nanti bulan puasa dah. Di bulan puasa, setiap lampu merah itu nggak tahu kenapa selalu mentok tuh. Selalu macet. Tapi kalau bulan-bulan biasa, hari-hari biasa, mereka nunggu tuh lampu merahnya nunggu kan, bener nggak? Ada nggak yang merasa seperti sama sama seperti saya? Entah kenapa kalau bulan Ramadan tuh lampu merahnya mentok melulu gitu ya, nyangkut melulu. Bener nggak sih? Yang tinggal di Jakarta lah. Apalagi menjelang berbuka, betul. Ya, tuh. Ya, saya nggak ngerti kenapa tuh. Orang memaafkan orang lain pengen ngasih jalan itu sulit banget kayaknya. Ya, saya nggak ngerti kenapa. Oh, di Rembang juga gitu ya Bu Sarwati ya, sama ya Bu ya. Tuh, saya pikir di Jakarta doang. Ya. Kenapa? Karena takwa itu adalah ujian hati. Ujian hati itu sulit loh, Bu. Boleh lagi sambung lagi Bu Safera di Salatiga, Bu. Sambung surat 3 135-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ali Imran 135. Ya. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Barakallahu fiik. Taufik barakallah. Lihat Bu Safera. Ini ayat 135 kan? Ini ayat tentang ngaku salah, betul nggak Bu? Orang kalau sudah berbuat salah ngaku gitu ya. Ngaku salah itu susah apa gampang? Ada gengsi nggak di sana Bu kira-kira Bu? Ngaku salah. Ini urusan hati Bu. Takwa itu urusan hati. Ya, saya mau tanya Bu Safera punya anak Ibu ya? Punya, Ustaz. Punya Bu. Kalau Ibu lapar untuk diri Ibu sendiri, Ibu nahan lapar buat Ibu sendiri, Ibu sanggup nggak Bu kira-kira? Sanggup, Ustaz, insya Allah. Tapi kalau anak Ibu yang masih kecil terus teriak sama Ibu, Mama saya lapar, Ibu sanggup tahan? Tidak, Ustaz. Nah itu ujian hati Bu. Ya. Makanya banyak seorang ayah, seorang ibu nggak tahan sama rengekan anaknya, lalu dia keluar rumah entah dia nyolong entah apa, yang penting anaknya makan. Pernah dengar nggak kisah kayak gitu? Iya, itulah ujian hati Bu. Jadi takwa itu ujian hati ya. Jadi Ramadan besok itu harusnya kita lagi memasuki ujian hati, bukan ujian fisik. Hari ini Ramadan itu jadinya ujian fisik kan, cuma nahan lapar, nahan haus. Tuh. Dan untuk mendukung nahan laparnya, wartegnya disuruh tutup. Ya, warung Padang disuruh tutup, restoran yang di mall ditutupin hordeng. Betul nggak? Supaya mendukung nahan laparnya. Padahal kita lagi diuji hati, Bu. Kok diuji hati gimana? Oke, kita lihat ya. Bang Zaki, tolong baca surat 2 ayat 177. Surat 2 ayat 177. Baik. Surat 2 ayat 120, Ustaz. 177. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukanlah kebajikan itu ditentang kamu memalingkan kamu ke pihak timur dan barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan malaikat dan kitab dan nabi-nabi, dan mendermakan harta yang sedang ia cinta itu kepada keluarga yang hampir, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang pelayaran yang keputusan, dan orang-orang yang meminta, dan ditentang menebus hamba-hamba, dan mendirikan sembahyang, dan mengeluarkan zakat, dan menyempurnakan janji, apabila berjanji, dan sabar di waktu kepayahan dan kesusahan, dan di waktu perang,
mereka itu ialah orang-orang yang benar, dan mereka itu ialah orang-orang yang berbakti. Shadaqallah. Siap. Di surat Al-Baqarah 177, Allah bilang ulaika humul muttaqun. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kata Allah ada di paling bawahnya itu adalah as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si. Orang-orang yang sabar ketika melarat, sengsara dan masa peperangan. Betul nggak? Orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Oke. Kapan Bang Zaki bisa sabar saat melarat dan sengsara? Kira-kira Bang Zaki bisa nggak sabar saat melarat dan sengsara? Bisa nggak? Setengah-setengah, Ustadz. Oh, setengah-setengah. Udah pernah belum melarat? Sengsara ya, Ustadz ya. Iya, melarat dan sengsara pernah belum? Pernah, Ustadz. Oh, gimana contohnya? Melarat, sengsara gimana? Kalau saya sengsaranya seperti misalkan nenek saya ke rumah sakit gitu kan. Jadi kan kita bersabarlah. Saya lagi ujian, namun nenek langsung sakit. Itu ujian, bukan melarat, bukan sengsara. Sengsara itu di bawah miskin loh. Benar nggak? Itu orang-orang Oh gitu Palestina, ya. saudara-saudara Iya. kita tuh. Saudara-saudara kita di Palestina tuh lagi melarat dan sengsara. Bahkan dalam kondisi peperangan. Coba. Di Indonesia mah relatif menurut saya sih nggak ketemu ya melarat sengsara nggak ketemu. Kalau miskin iya, diuji iya. Tuh. Lalu kapan sih kita merasakan kondisi melarat dan sengsara? Ya latihannya ya di bulan puasa seharusnya. Betul nggak? Iya. Di sini nih 173 orang, ada nggak yang pernah melarat dan sengsara? Saya yakin belum pernah. Kalau miskin mungkin iya. Oh, ya, coba saya tanya lagi yang lain. Bu Diah pernah melarat, Bu? Rasanya belum pernah ya. Tuh. Pernah? Belum pernah ya, Bu ya? Melarat sengsara loh, Bu. Bukan miskin loh, Bu. Kalau melarat sengsara itu di bawah miskin. Rasanya belum pernah ya, Bu. Lalu kalau belum pernah, kira-kira bisa nggak kita sabar saat melarat dan sengsara? Nggak kebayang ya, Bu ya? Ini Bang Jaki, coba tanya Bang Jaki. Bang Jaki sabar kalau punya istri ya. Kebayang nggak sama dia? Orang dia jomblo, belum nikah. Belum kebayang, Bu. Makanya supaya tahu rasanya melarat dan sengsara, kita harus puasa. Harus puasa, Bu. Sehingga kita ngerasain kalau orang miskin tuh nggak bisa makan, oh laparnya tuh begini. Orang miskin nggak punya duit sehingga haus, kehausan di tengah hari bolong, oh hausnya begini rasanya. Tuh. Udah gitu mungkin di rumahnya ada yang lapar. Dia bilang sama bapaknya, "Bapak, saya lapar." Sehingga pada saat bapaknya keluar rumah ngelihat orang makan tuh sakitnya dua kali tuh, dua kali lipat, betul lah, Bu? Ya. Dianya sendiri lapar dan dia ingat anaknya di rumahnya lapar. Tuh lebih sakit nggak kira-kira? Ya. Lebih susah nggak? Tuh. Nahan lapar, beli makan hasil judi itu kadang-kadang saking nggak taunya dua dari mana, sudah lah, mau judi, mau nyolong, dia hajar aja. Tapi masalahnya di bulan Ramadan ada nggak ujian hatinya? Mau nanya nih 171 orang selama bulan Ramadan yang dirasakan, ada ujiannya nggak di dalam bulan Ramadan? Ada, Bu? Apa ujiannya, Bu? Bu Yohana, ujiannya lapar. Pertanyaan saya, ujiannya lapar dan haus ada? Emang iya bulan Ramadan berasa haus, Bu? Siapa yang bulan Ramadan merasa lapar dan haus? Coba tunjuk tangan. Nggak ada tuh. Bulan Ramadan mah nggak ada lapar dan haus. Kenapa tuh, Pak? Kenapa nggak ada lapar dan haus, coba? Karena kita nggak ngelihat orang makan, Bu. Coba bandingkan sama puasa sunnah. Mana lebih berat, puasa sunnah sama puasa Ramadan? Mana lebih berat? Kalau puasa sunnah kenapa lebih berat?
Karena kita puasa sendirian, orang lain makan, betul nggak? Sehingga ujiannya berat kan? Haus siang-siang, lihat orang makan es kelapa, berasa haus tuh Bu, tuh. Haus sih, apa lapar siang-siang, lihat orang makan enak banget Bu. Wah, Ramadan Pak, bukan banyak berjejer kan sore itu mah. Siang, ada nggak ujiannya siang? Bu, sekarang saya mau ngajak Ibu nih. Kalau ada orang melarat, orang miskin, saat dia lapar tidak bisa makan, tuh wartegnya buka apa tutup? Buka. Pada saat orang melarat, orang miskin tidak bisa makan, ini tidak bisa makan loh ya, bukan puasa loh ya, tidak bisa makan. Apakah dia ngelihat orang yang makan lalu nggak dihabisin lalu dibuang-buang? Ngelihat nggak dia kira-kira? Ngelihat tuh. Apa rasanya tuh kira-kira di dalam hatinya mereka tuh, di dalam hatinya dia? Dia lapar, dia nggak bisa makan, bisa jadi juga ada anaknya di rumah sakit, lalu teriak ayah saya lapar, lalu lihat orang lain makan nggak dihabisin. Rasanya apa Bu kira-kira? Rasanya apa? Nah inilah sebetulnya ujian hati yang harus kita rasakan saat kita puasa Bu. Puasa itu bukan nahan lapar dan haus doang, ujian hati. Jadi kita bisa berempati, oh kalau saya makan lalu nggak dihabisin, rasanya begini ya sedihnya, sakit hatinya. Kalau kita nggak bisa makan, nggak ada duit, tapi orang buang-buang makan, buang-buang makanan. Jadi sebetulnya puasa Ramadan itulah lagi latihan ngerasain susahnya orang melarat, susahnya orang sengsara. Supaya apa? Supaya kita bisa berempati sama mereka, betul nggak Bu? Supaya bisa merendahkan hati kan tadi kan? Merendahkan diri kan? Takwa itu ujian hati supaya bisa merendahkan diri, merendahkan gengsi. Merendahkan hati. Jadi kita bisa rendah hati sama manusia lain. Sehingga begitu makan, Bu, selama ini selalu yang digembar-gemborkan habisin makanannya, jangan-jangan keberkahannya ada di suapan terakhir. Bu, bukan cuma soal suapan terakhir, Bu. Tapi ada orang miskin di luar sana yang belum tentu bisa makan. Lalu kita tenang-tenang saja buang makanan, coba. Di mana hati kita? Di mana rasa persaudaraan kita? Sayang sekali kalau sampai puasa Ramadan besok. Jangan-jangan ini puasa Ramadan terakhir. Tapi kita nggak pernah dapat esensi utama dari puasa Ramadan. Apa itu? Ujian hati supaya kita bisa merendahkan diri. Kita bisa berempati sama orang miskin. Kita bisa berempati sama orang melarat yang nggak bisa makan. Ya. Itu ujiannya ada di bulan Ramadan. Sebetulnya latihannya ada di bulan Ramadan sebetulnya. Pada saat orang melarat tidak bisa makan, lalu lihat orang lain makan di depannya. Orang melarat itu pernah ngomong begini nggak? Hormatin saya dong. Saya nggak makan loh. Saya nggak bisa makan loh. Pernah ngomong gitu dia? Lah kita yang puasa ngomongnya apa? Hormatin saya yang puasa dong. Jangan makan depan saya. Tuh, yang beneran nggak bisa makan itu nggak pernah ngomong begitu loh. Coba. Kita harus masuk nih Bu. Oh iya ya begini rasanya ya. Coba bayangkan Bu. Bayangkan posisi orang lapar, orang nggak bisa makan, lalu orang seenak-enaknya makan gitu. Bu, kalau orang puasa Ramadan, siang-siang ngelihat orang minum es kelapa, ibu bisa ancam tuh es kelapa, bener nggak? Pak Faisal ancam tuh es kelapa tuh Pak Faisal. Ntar sore saya beli kamu. Iya nggak? Makanya begitu jam 5 kan ibu beli semua kan. Es kelapa dibeli, kolak dibeli, gorengan dibeli. Karena diancam dari siang. Sementara orang melarat Bu, bisa nggak ngancam begitu? Nggak bisa, belum tentu ada duitnya. Belum tentu ada duitnya. Jadi puasa Ramadan adalah puasa untuk menguji hati kita, melatih hati kita agar kita bisa merendahkan diri, merendahkan hati. Caranya gimana? Rasain sensasinya, sensasi laparnya. Oh, kalau lapar tuh begini, berarti kalau orang miskin nggak bisa makan tuh laparnya begini. Oh, kurang tidur kita Bu, karena sholat malam, masak. Oh, capeknya orang miskin, malamnya nggak bisa tidur karena rumahnya bocor kehujanan. Atau mungkin dia tidur di kolong jembatan sehingga tidurnya nggak nyaman.
karena bukan beralaskan kasur, besok paginya capek, badannya sakit-sakit. Kita harus rasain sensasi itu supaya kita bisa berempati sama orang-orang miskin tuh. Rugi rasanya Bu kalau sampai kita melewati Ramadan tidak bisa merendahkan hati, tidak bisa merendahkan diri. Tuh. Ya Bu. Ini yang harus dirasain Bu. Jangan sampai ini Ramadan terakhir tapi kita nggak dapetin sensasi itu, nggak dapetin apa itu hikmah utama dari puasa Ramadan. Sehingga puasa Ramadan begitu lepas-lepas aja Bu. Begitu Syawal udah bebas aja lagi, nggak ada efeknya apa-apa. Dan lihat Bu, sesulit-sulitnya puasa Bu, selapar-laparnya puasa itu tetap cuma latihan kan. Jam 6 Ibu buka kan, betul nggak? Tapi sesulit-sulitnya orang melarat itu beneran apa latihan kira-kira? Dia melapar beneran apa lapar latihan? Beneran tuh. Sekarang pertanyaannya 174 orang, ada nggak yang mau melarat beneran? Ada yang mau melarat beneran? Nggak ada. Oleh karena itu hari ini latihan puasanya yang bener. Jangan cuma sekedar pindahin makan siang ditarik ke subuh jadi sahurnya 2 piring, ya. Cemilan sore ditarik ke maghrib sehingga makannya komplit Bu, kolak, es buah, gorengan. Habis sholat maghrib baru makan besar. Tuh. Ya. Ada orang melarat, kita dosa nggak? Dosa Bu. Kan ayatnya jelas, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mau tahu nggak siapa pendusta agama? Ya, tolak Bu Yohana boleh baca Bu. Surat 107 ayat 1, 2 dan 3. Kan nggak tahu, kan bisa nengok Ibu. Masa Ibu nggak lihat orang nggak bisa makan sebelah rumah? Iya. Orangnya nggak ngomong, tapi Ibu lihat kan? Jangan-jangan memang iya itu dia Bu. Orang miskin juga punya harga diri. Dia nggak mau, belum tentu mau minta-minta Bu. Justru kita yang harus nengok. Lihat Bu, baca ayatnya. Surat 107. Ayat 1. Surat 107, surat Al-Maun, ayat 2 dan 3. Ayat 2-nya, 1, 2, 3. oh, ayat 123. Enggak, 1, 2, 3. 1, Oh, 1, 2. Ayat 1-nya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat 2-nya, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ayat 3-nya, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, terlihat. Tugas kita bukan cuma memberi makan loh Bu ya. Mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Jadi berarti kan kita harus memantau ya. Wah, ada orang miskin di kampung kita nih. Saya kasih dah, habis itu ajak orang lain. Ayo. Tuh. Jadi nggak bisa kita tutup mata sama orang miskin sebelah rumah. Makanya kita harus tengok kiri, tengok kanan. Lihat di sekitar kita. Tuh. Dan makanya supaya kita bisa sensitif, bisa empati, harus puasa. Harus rasain susahnya kalau lapar. Harus rasain susahnya kalau sengsara. Ya. Dan Bu, lihat. Merendahkan diri itu, silakan baca Bu Sarwati Bu, surat 11 ayat 23 Bu. Di layar aja ya Ustaz. Itu bebas Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Nah, terima kasih Bu Sarwati. Inilah dia kata Rasulullah. Kalau orang yang melalui bulan Ramadan tapi nggak dapat surga, rugi. Kenapa? Karena harusnya latihan merendahkan hati sehingga kita bisa jadi orang yang rendah hati, rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Ini penghuni surga Bu kata Allah. Ya. Penghuni surga. Banyak di antara kita sudah sholat, sudah zakat, justru bukan rendah hati malah sombong. Banyak nggak Bu yang sholat dan sombong? Banyak nggak yang zakat dan sombong? Banyak nggak yang sedekah? Sedekahnya banyak tetap sombong, merasa dia sedekah. Oh, Pak Faisal sudah bikin rumah rumah yatim. Tenang saya mah, saya punya rumah yatim. Sombong nggak tuh Pak kira-kira Pak? Ya kan? Justru bulan Ramadan itu kita lagi latihan merendahkan hati Bu.
Supaya apa? Supaya kita bisa masuk surga. Ya. Kalau kita nggak mau merendahkan hati, boleh Bu Sri Mulyati baca surat 6 ayat 42. Ya. Surat 6 ayat 42. Ya. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Nah, Terima kasih ya tuh. Ustaz. Semoga Allah memuliakan kehadiran Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Coba lihat ayah Bunda, dengerin tuh ayat yang 642 tadi. Kalau kita nggak mau merendahkan diri dengan cara latihan melarat dan sengsara di bulan Ramadan, maka Allah akan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar kita merendahkan diri. Betul nggak? Fa'akhaznahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Allah timpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar kita merendahkan diri. Nah, pertanyaan saya, mau merendahkan diri secara sukarela apa mau dipaksa? Kalau sukarela berarti latihan melarat lewat bulan puasa. Kalau ibu mau dipaksa berarti ibu dimelaratkan dan disengsarakan. Yang mana yang latihan, yang mana yang beneran? Coba. Mau melarat beneran apa melarat latihan? Kebayang nggak? Latihan aja ya Bu ya. Tuh, Bu Yohan langsung teriak, latihan. Saya sudah. Kalau latihan Bu, bulan Ramadan besok. Ya, anggaplah ini bulan Ramadan yang terakhir. Puasanya biasa aja Bu. Sahurnya biasa saja. Bukanya biasa saja. Kerjanya normal. Kalau ada warung di depan rumah nggak usah suruh tutup, biarin aja, biar aja di ujian kita. Kenapa? Karena orang melarat saat dia tidak bisa makan, wartegnya tetap buka. Tuh, ya. Dan ingat Bu, ini saya tutup dengan 2 ayat yang mengerikan. Kalau sampai Ramadan terakhir dan kita tidak dapat pengampunan dosa dari Allah dan kita tidak dapat peluang masuk surga, Bu, ada 2 cara kematian yang sangat mengerikan. Boleh Bu Rizda di Ciledug baca surat 6 ayat 92. Surat 692. Surat 692 Ustadz. Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan 93 Bu, maaf Bu. membuka. 93 Bu. 93. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada orang-orang yang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Terima kasih Bu Rizda. Lihat, ini cara matinya orang zolim ya Bu. Matinya itu dicabut nyawanya dengan cara dipukulin malaikat Bu. Ya, mau gak gitu? Nggak ada yang mau. Makanya bulan Ramadan harus jadi bulan puasa yang serius. Anggap ini bulan puasa terakhir. Jadi kita bisa latihan merendahkan hati, merendahkan diri, merendahkan ego. Itu cara matinya orang zolim. Sekarang kita lihat satu lagi ya Bu, sebelum kita tanya jawab. Ini udah ada yang penasaran tuh tanya-tanya di komentar. Ya, kalau anak latihan bagaimana ya? Oke, Bu Wiwi di Padang, boleh baca surat 850. 8:50. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Muhammad, aku tidak mengatakan Surat kepada 8, kok salah ya? Surat 8. surat 8. Saya baca yang di layar sih, Ustaz. Oke, salah berarti Bu. Surat 8. Nah, Ayat ini dia ayat pikiran. 50. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Nah, lihat Bu. Lihat. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Bu. Lihat. Ini dua kematian yang harus kita hindari Bu. Ya, dan salah satu caranya supaya kita terhindar dari itu adalah jalani puasa Ramadan bukan seperti nahan lapar dan hausnya saja, bukan. Kalau Bu Ratna tadi itu penasaran, iyalah nahan diri Bu. Kalau nahan berarti ada masa melepasnya, betul enggak? Namanya ditahan berarti ada satu saat dilepas, benar enggak? Bulan Ramadan itu bukan nahan Bu, mengendalikan, Bu, mengontrol, sehingga bukan begitu maghrib dilepas. Kita itu mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu dengan cara merasakan sensasi kalau orang susah tuh kayak gini. Makanya kita berempati, jadi kita kontrol tuh. Makanya kebanyakan orang kan nahan, begitu selepas Ramadan kan lepas. Banyak orang yang ngomong begini sama saya, Ustadz, Ramadan mas saya turun 7 kilo Ustadz. Iya. Pas awal seminggu naik 12 kilo Ustadz, lepas tuh ya Bu ya. Habis ditahan dilepas. Jadi Ramadan ini adalah cara kita mengendalikan diri supaya kita bisa berempati, sehingga kita bisa merendahkan ego kita, merendahkan standar hidup kita, merendahkan gengsi kita. Dengan cara apa? Ngerasain sensasinya lapar. Oke? Saya pikir itu saja, masih ada waktu agak panjang buat tanya jawab. Silakan Kang Deddy. Singkat jelas dan ngena. Insya Allah ya benar semuanya. Ya selama ini kita seperti pengen dihargai ya kalau puasa itu. Ya, hargai dong ya. Padahal ya justru kita ya harus bisa menahan itu. Karena kita sadar orang yang lapar tuh dia nggak bisa menutup tokonya gitu. Suruh menghargai dia gitu. Dan kita pun harus bisa seperti itu. Dan itu tuh tadi kalau ibu-ibu ya. Saya turun puasa berapa kilo pas lebaran naik lagi. Atau pas buka segala macam dimakan gitu. Beli apa. Ujung-ujungnya dimakan cuman air aja 1 gelas. Jadi ini ya beda antara keinginan hawa nafsu sama justru yang kalau kita sudah sampai tuh ya sebenarnya butuhnya nggak banyak. Masya Allah. Ya, benar semuanya. Masya Allah. Gimana? Penjelasannya cukup atau ada yang mau ditanyakan? Ini nggak turun-turun tuh apakah yang mau baca artinya atau yang mau nanya? Oke, sepertinya yang bertanya ini udah ada 3 orang. Oke, siap. Oke, ya. Ada lagi yang mau bertanya biar saya pas-pasin nih ada berapa orang nih. Oke, yang mau bertanya langsung acungkan tangan aja. Biar tidak terlalu malam, terus biar bisa bagi-bagi waktunya. Oke, cukup cuma 3 aja ini. Ada lagi? Oh, ada 5 nih nambah. Masya Allah, siap. Oke, cukup sementara 5 ya. Bunda semuanya. Kayaknya sinyal saya kurang bagus ya bunda semuanya. Aman ini suara saya? Suaranya aman Kang. Kadang gambarnya aja kadang putus-putus. Oke, Masya Allah ini. Padahal di sini sinyalnya agak kurang bagus. Baik, bunda semuanya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami saya sendiri mengajak bunda semuanya untuk ayo ikut sama-sama mendukung program Ruang Asa ini karena ya alhamdulillah ya. Kira-kira Bu, program ini bermanfaat apa enggak? Kira-kira kajian Ruang Asa ini yang selama ini kita simak bersama-sama bermanfaatkah? Coba saya mau nanya di kolom chat coba seberapa banyak sih yang
merasa bahwa ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Ibu Saurati 2, 3, lagi 4. Ya, insyaallah, alhamdulillah, guys, bermanfaat ya. Ya, insyaallah ruang asa ini mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa terus membagi kajian-kajian seperti ini secara gratis full ya. Akan kita tidak membebankan untuk daftar atau infak dengan nominal tertentu atau apapun itu, insya Allah kelasnya free berbayar. Jadi siapapun bisa mengakses. Ayah bunda semuanya, saudara atau siapapun itu boleh silahkan ajak bergabung ya. Silahkan masuk ke grupnya. Biar nanti yang belum masuk grup silahkan masuk ke grupnya, karena nanti link Zoom-nya hanya akan dibagikan di grup itu. Dan ayah bunda semuanya juga boleh ya, yang mau ikut support dakwah di ruang asa ini silahkan ke nomor rekening yang sudah tertera. Jadi bagi yang mau saja ya, bagi yang mau saja, dan bagi yang mau berinfak saja, yang bagi mau yang berkontribusi saja, kalau enggak apa-apa ya. Jadi ayah bunda semuanya tetap bisa menyaksikan Zoom ini secara gratis ya. Ilmu yang nanti disampaikan oleh Ustadz Indra itu benar-benar full gratis. Bagi yang mau berinfak silakan, tetapi kalau yang enggak juga enggak masalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, senang dengarnya, alhamdulillah. Ya, syukron yang sudah berinfak Ibu Daisyudi ya. Dan yang lainnya yang sudah berinfak, saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan pahalanya sampai pada agenda semuanya, insya Allah ya. Nah, bisa dikirim ulang. Silakan dikirim lagi, admin, ada yang minta lagi. Nah, itu silakan. Nah, itu boleh di screenshot mungkin bagi yang belum terbiasa. Kalau malam-malam saya enggak, Kang. Biasanya saya infaknya di subuh gitu kan, infak subuh. Silakan ya. Kalau yang infak subuh silakan langsung di kopas aja dulu atau mungkin di screen capture gitu ya. Nanti biar subuh harinya di eksekusinya. Ya, terima kasih sekali lagi ya Ibunda semua yang sudah support ya. Baik, langsung aja kita ke penanya. Ada yang pertama, ada Ibu Ira Amir. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu, silakan. Iya tadi kayaknya di di chat juga ada itu Bu Ratna kalau nggak salah ya. Ya gimana Jadi Bu? bagaimana merasakan sensasi lapar karena sekarang kayak ibu-ibu itu puasa nggak puasa juga kadang-kadang kita ada Sama aja ya. kayak papa itu udah biasa Ustaz. Jadi misalnya ya saya sendiri kadang kalau puasa sunnah itu sahur itu malah nggak makan apa-apa, paling minum air putih aja gitu. Jadi kayaknya nggak berasa terlalu berat. Ya. Satu, terus pertanyaan kedua Ustaz, maaf tadi kan ada di surat berapa ya yang kita memberi kepada peminta-minta gitu. Nah ini maaf Ustaz, saya sendiri secara pribadi ya, saya tuh kok kayaknya kurang senang gitu, kurang suka kalau orang itu meminta gitu. Padahal kadang-kadang kan kita juga bukan orang yang pelit, suka ngasih. Tapi kalau udah diminta itu kok kayaknya kita berat ngasihnya. Apalagi kadang-kadang ada yang minta-mintanya itu tuh kayak lebay gitu. Misalnya saya salah satu ada teman yang nggak ada kabar, nggak ngechat-ngechat, terus tiba-tiba dia ngabarin, ngirim apa. Itu hampir selalu kalau udah ngirim di chat itu kalau udah nyapa itu ntar belakang-belakangnya tuh suka minta gitu tuh. Gimana ya buat hati kita ini jadi lebih ikhlas gitu Ustaz. Udah, Ya. terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana caranya? Sebentar. Ini mikrofon saya gangguan dikit. Suara saya aman ya, Bu ya? Oke.
Eh, bagaimana caranya untuk merasakan sensasi sengsara? Ya, Ibu harus melihat orang miskin, Bu. Orang miskin tuh saat dia lapar, dia tetap kerja. Kalau ibu rumah tangga ya memang begitu, karena ibu rumah tangga di rumah saja ya. Sehingga dia nggak kerja berat, ya kerjanya standar di rumah. Nyuci, setrika, ngepel, apalagi kalau punya pembantu. Relatif pekerjaannya sudah dibagi dua sama pembantunya. Bu, coba kalau ibu keluar rumah. Pada saat bulan Ramadan, ibu keluar. Pada saat puasa sunnah, ibu keluar rumah. Di jam makan siang. Ya, nggak usah ngapa-ngapain, Bu. Ibu jalan aja, lihat orang makan, lihat orang minum es kelapa. Itu biasanya kepancing untuk ikut haus, Bu. Ya, begitu ibu kepancing ikut haus, ibu kepancing ikut lapar, nah itu ibu mikir di situ. Oh, berarti inilah rasanya orang miskin, ngerasa lapar, tapi dia nggak punya duit buat beli. Gitu. Kita cuma ngerasain itunya aja, Bu. Ya, makanya kadang-kadang saya suka ngetes diri saya. Ramadan tahun lalu, Syawal tahun lalu di Bekasi itu ada Baitul Mal Munzalan Indonesia cabang Bekasi, ngundang saya ngisi kajian halal bihalal di rumah makan hari Senin atau hari Kamis gitu, pas saya lagi puasa, saya disuruh batalin, saya bilang nggak mau. Dan di situ saya ngerasain, oh iya ya lapar ya ternyata. Lihat orang makan itu lapar. Pak, kalau ibu di rumah aja nggak ngelihat orang lapar, nggak ngelihat orang makan, kan ibu nggak ngerasain lapar kan? Jadi saya tuh keluar begitu bukan untuk nyapain badan, bukan untuk ngerasain, oh ini ya lapar tuh begini gitu loh. Betul dah. Kalau ibu nggak keluar, nggak ngelihat orang makan dan ibu belum makan, ibu nggak akan pernah ngerasain yang namanya lapar. Ya. Dan lalu bayangkan Bu, begitu ibu lapar, oh iya ya lapar kayak gini ya. Lalu ibu bayangkan, jangan-jangan di belakang rumah, di rumahnya ada anak kecil yang ngomong, ayah saya lapar, bapaknya lapar, anaknya lapar. Nah inilah eh, apa sensasi ini yang kita cari, Bu. Supaya kita jadi ngerasa, oh iya ya ternyata kalau orang miskin laparnya kayak gini, mau beli makanan, makanannya nggak ada, lalu ibu ngelihat orang makan, udah gitu dibuang-buang. Nah, sensasi itu yang kita rasain, Bu, sehingga kita bisa berempati, ujungnya berempati. Merendahkan hati itu kan karena kita mampu berempati, betul nggak? Kalau nggak bisa berempati, mampu nggak kita merendahkan hati, merendahkan diri? Nggak bisa, Bu. Jadi caranya memang begitu. Cuma bulan Ramadan itu, kalau di bulan Ramadan, ya mohon maaf ya Bu, di bulan Ramadan kan relatif nggak ada ujian. Yang kantor, yang kerja kantoran, masuknya lebih pagi, lebih siang. Istirahatnya lebih panjang. Ya, pulang lebih cepat. Bener nggak Bu? Saya makanya kalau disuruh ngisi tausiah juhur, kalau di bulan Ramadan, suka pilih-pilih, suka perjanjian sama kantornya tuh. Sama masjidnya. Bisa nggak dijamin tuh jamaahnya nggak tidur. Karena biasanya kalau kalau bulan Ramadan, juhur ya Bu ya, yang dengerin kajian sampai yang tidur, banyak yang tidur Bu. Dan itu kesempatan mereka kan, makanya bayangkan kalau siang waktunya lapar harusnya ngelihat orang makan malah tidur, ya nggak ada ujiannya. Oh sekarang tuh muncul tuh tidur itu ibadah. Iya, kenapa sih? Nah, pertanyaan saya, kenapa sih tidur itu jadi ibadah di bulan Ramadan? Kenapa coba? Kenapa tidur itu jadi ibadah? Karena pada saat tidur kita kan berhasil melawan hawa nafsu, betul nggak? Iya kan? Nah, tapi nggak ada ujiannya kalau tidur terus, Bu. Apa ujiannya? Justru supaya kita bisa dapat rasa sensasinya, ya jalan, pergi, keluar, lihat. Inilah sensasi laparnya tuh di situ. Ya. Gitu ya Bu ya. Bu siapa tuh yang nanya? Bu Ira ya. Gitu ya Bu. Bu Wiwi tadi nanya kok udah lower hand. Nanti dinaikin lagi Bu kalau mau nanya lagi ya. Bu, gitu ya Bu Ira ya. Jadi memang kalau di ibu rumah tangga ya memang itulah ya segitu memang mau nggak mau ibu harus keluar ngelihat. Yang tadi ada yang nulis, tapi Pak, kami kan ada punya anak kecil. Bu, anak kecil itu justru kan dia itu kan buka puasanya apanya kan tergantung orang tuanya. Apalagi anak-anak 7 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah kan. Kalau orang tuanya nggak membiasakan buka puasa mewah, serba ada, tuh anak juga tetap akan ngikut orang tuanya, benar nggak? Hari ini saya puasa sunnah. Saya, istri saya, anak saya nomor 2 puasa sunnah. Anak saya nomor 2 SMP kelas 2. Tadinya kita mau makan seafood, Bu. Lalu qadarullah nggak jadi makan seafood. Tuh anak saya cuma makan nugget doang.
Biasa aja tuh dia, nggak ada komplain-komplain, nggak minta es teh manis, nggak minta kolak tuh. Artinya apa? Kalau orang tuanya men-setting jadi biasa, anak akan ikut biasa nggak? Betul nggak? Ya, kenapa anak jadi mau over? Karena orang tuanya nyontohin kan, gitu ya. Ya, gitu ya. Ya itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya Bu Ira? Yang kedua, Kang Dedin, saya lupa. Saya lupa. Apa Bu Ira? Maaf. Yang suka minta-minta, Oh ya, Ustaz. minta-minta. Bu, pertama surat 49 ayat 12. Jangan banyak prasangka. Jadi kalau ibu mau ngasih, kasih aja. Tapi jangan berprasangka. Yang kedua, surat 2 ayat 264. Surat Al-Baqarah 264. Allah bilang, la tubtilu sodakotikum bil manni wal adza. Jangan merusak sedekahmu dengan kata-kata prasangka yang nggak enak gitu loh. Nanti ibu rugi 2 kali, udah keluar duit tapi nggak dapat pahala. Betul nggak? Ya Bu. Dan jangan salah, yang minta-minta itu justru Allah sebut loh Bu. Allah sebut kalau ibu baca surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 24 25. Ya, surat 70 ayat 24 25. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ilina wal mahrum, tuh ada ayatnya begitu. Coba dibaca Bu, surat 70 ayat 24 25. Ketemu Bu, surat 70? Udah. Iya, boleh Baca, dibaca. Ustaz. Artinya Bu, silakan. 70, 24, 25, bismillah. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Nah, lihat tuh. Ya kan? Jadi ada memang disebut sama Allah, Bu. Jadi ujian kita salah satunya itu, Bu. Ujian ibu salah satunya adalah diuji sama orang yang minta-minta. Dan kadang-kadang begitu orang minta-minta kan kita suka komentar kan. Apalagi kita lihat dia di grup WA nggak pernah ngobrol, sekalinya ngobrol pinjam duit. Ya Bu. Ya. Atau kadang-kadang mata kita ngelihat ini orang kayaknya sehat-sehat aja kok minta-minta. Ini orang kok kayaknya dandanannya rapi kok minta-minta. Itu kan ujiannya memang di situ. Saran saya cuma satu. Kalau mau ngasih, diam. Mulutnya, hatinya, pikirannya. Kalau nggak mau ngasih, ya diam juga mulutnya, pikirannya, hatinya. Jangan berprasangka. Pilih yang mana, gitu. Ya, karena kalau ibu ngasih tapi pikirannya, mulutnya, hatinya nggak diam, nanti ibu rugi 2 kali. Duitnya udah keluar, pahalanya belum tentu dapat. Ya rugi 2 kali kan Bu. Ya, kalau udah sedekah kan Jadi kita mendingan berharapnya dapat nggak ngasih balasan. ya, Ustaz. Kenapa Bu? Berarti mendingan nggak ngasih ya, ruginya Nggak, sekali. nggak begitu bahasanya. Sedekah itu urusan iman. Ibu lagi diuji dengan sedekah ibu, gitu loh. Ya, kita itu lagi diuji dengan kewajiban sedekah. Tuh, Bu. Jadi kalau dibilang mendingan nggak sedekah, berarti ibu nggak lulus ujian, bisa jadi begitu loh ya, ya Bu ya. Jadi jangan bilang mendingan. Ibu pilih saja yang ibu merasa mampu. Oh, ini orang kayaknya nggak pantas disedekahin. Ya sudah, kalau ibu nggak mau sedekah ke dia, jangan menjudge, jangan ngomong, jangan komentar. Kan ibu kan menilai dulu kan mau ngasih apa enggak. Kalau ibu memutuskan tidak ngasih, jangan ngomong. Dijaga mulut. Tapi kalau ibu memutuskan juga ngasih, tetap jangan ngomong, dijaga mulutnya. Surat 2 ayat 264. Ya, surat 2 264. Jangan rusak sedekahmu dengan kata-katamu sendiri. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipraktekkan. Mangga berikutnya. Oke, selanjutnya Ibu Fitri silakan. Silakan open mic-nya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz nanya, yang mana ketika nanti di bulan Ramadan, yang mana lebih utama ketika kita memberi makan kepada orang yang berpuasa, ataukah misalnya
misalnya sedekah Quran kah atau misalnya alat sholat ke masjid. Ya. Oke. Ya, terus ya satu lagi Ustaz. Terus kalau untuk itu tadi untuk misalnya kita sedekah makan ya buka puasa ya, apakah kita bawa ke panti-panti atau misalnya memang kita langsung membagikan di jalan misal. Ya. Kasih ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau buat saya ya Bu, ya ini kalau menurut saya karena ujian Ramadan itu kan ujian hati ya Bu, supaya kita bisa merendahkan hati. Jadi jangan bilang mana yang utama, kerjain semua. Kalau buat saya mah begitu, ujian hati. Sekarang gini deh Bu, mohon maaf ya. Kalau kita lagi puasa, lalu kita capek, kita lapar, itu kan yang gampang terganggu hati Bu, bener nggak? Ya kan, gampang emosi, gampang kesel dan lain-lain. Justru itulah caranya kita latihan untuk mengontrol emosi kita saat lapar, saat lagi susah-susahnya. Gitu. Jadi kalau lagi susah-susahnya, lagi posisi berat-beratnya kita mampu menahan emosi, berarti di posisi enak, nahan emosi lebih gampang, betul nggak Bu? Ya kan? Kan begitu ya. Dulu saya kalau belajar nyupir tuh Bu, diajaknya bukan ke tempat-tempat yang lebar, justru diajaknya ke tempat-tempat sempit. Supaya apa? Supaya mahir. Kontrolnya gimana? Ya ditahan, Bu. Kontrol tuh ya Ibu ya kontrol diri sendiri. Masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri. Ada yang diem, ada yang nggak komentar, ya. Ada yang ngaji, cara kontrolnya masing-masing. Dan cara saya dengan cara Ibu nggak mungkin sama. Betul nggak? Kalau Rasulullah bilangnya apa? Kalau lagi marah saat berdiri, maka duduklah. Pada saat duduk masih emosi, tidurlah. Kalau tidur masih emosi, sholatlah, wudhu dan sholatlah. Ya masing-masing. Kalau Ibu bisa menahan emosi dengan ngaji, ya ngaji, silakan saja. Itu. Jadi kalau versinya yang saya sarankan, Ibu jangan pilih mana yang lebih utama. Saya lakukan saja semua. Kalau Ibu mampu, lakukan aja semua. Karena seharusnya bulan Ramadan, Bu. Bulan Ramadan itu kan segala sesuatu dilipat gandakan sama Allah kan. Sedekah dilipat gandakan, puasa dilipat gandakan, berbuat baik dilipat gandakan. Jadi nggak usah pilih-pilih. Jangan pilih-pilih, lakukan saja. Yang Ibu mampu, lakukan semua. Mau bagi di pinggir jalan, silakan. Mau anterin ke anak yatim, silakan. Karena disitulah ujian hatinya di situ. Kadang-kadang kalau udah kecapean kan, langsung mikir, dari pinggir jalan aja dah. Jauh nganterin ke rumah yatimnya, coba. Itu kan ujian hati, benar nggak? Ujian fisik plus tambah hati. Aduh, ada yang silent treatment. Jadi beda-beda ya Bu ya. Gitu ya Bu Fitri ya. Terus yang kedua, soal sedekah tadi, ke masjid kah, kemana kah, ya itu silahkan saja, dilakukan saja. Semua yang menurut Ibu baik, lakukan di bulan Ramadan. Tuh. Makanya saya kalaupun lagi safar, kalau bulan Ramadan, meskipun dapat rukhsah boleh tidak puasa, boleh ganti di hari lain, saya tetap maksain puasa. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu istimewa. Kalau diganti di hari lain, kan status bulannya beda, benar nggak Bu? Ya kan? Status bulannya beda. Kemuliaan bulan Ramadan tidak sama dengan kemuliaan bulan Syawal, tidak sama. Jadi kalau saya batal di bulan Ramadan, saya ganti di bulan Syawal, itu status kemuliaannya beda. Ya. Bahkan teman saya ada yang luar biasa lagi nih. Kalau ada orang-orang yang tidak mampu berhutang sama dia gitu ya, dikasih pinjam sama dia dan tidak mampu bayar, dia tunggu sampai Ramadan. Begitu Ramadan dia telepon-teleponin, bro, utang kamu ya saya anggap lunas ya, utang kamu saya anggap lunas ya, utang kamu saya anggap lunas ya. Coba. Itu pilihannya dia tuh. Kenapa? Karena dia tahu di bulan Ramadan dilipat gandakan sama Allah. Dan dilipat gandakan berapa, ya dia nggak tahu, itu urusan Allah saja. Yang penting saya punya kepercayaan demikian. Nah, gitu ya. Gitu ya Bu ya, Bu Fitri ya. Jadi silakan saja Bu, Ibu mau kasih makan anak yatim, mau lebih sedekah ke masjid dan lain-lain. Kalau bulan Ramadan mah harusnya jor-joran, Dan Masjid Asa di bulan Ramadan jor-joran loh ya. Kang Dedin belum umumin aja tuh. Kita bikin kajian tiap subuh loh, setiap hari. Dan ustadznya juga udah ustadz-ustadz besar ya. Bahkan ada Ustadz Fatih Karim. Tuh. Nantilah playernya nanti di-share sama panitia. Saya mau bocor-bocorin aja. Emang ini pengasuh tidak ada ininya. Udah dibocorin dulu lah. Gitu ya. Kita juga jor-joran. Kenapa? Kita mau beramal soleh. Gitu. Ya. Masjid Asa beramal soleh.
kita ada kajian subuh jam 5:30 setiap hari. Sip, saya pikir itu ya jawaban buat Bu Fitri ya. Jadi sedekah jangan pilih-pilih, lakukan aja. Amal soleh jangan pilih-pilih, lakukan saja. Mangga, silakan. Oke, siap. Ya, sebenarnya tapi karena sama Ustadz Indra tadi sudah di-spill, jadi bongkar aja sekalian. Tapi sedikit aja ya bongkarnya. Jadi insya Allah ya, ayo benda semuanya di bulan Ramadan Masjid Asa akan jor-joran juga gitu, kayak ngundangin. Ya benda semuanya nih udah apa? Udah hadir terus gitu di sini tuh. Nah nanti tuh akan ada insya Allah ya, ada orang-orang keren lah insya Allah, guru-guru kita yang luar biasa lah. Dan salah satunya tadi yang disebut ada Ustadz Fatih Karim gitu, dan ada yang lainnya yang saya nggak sebutin dulu dah. Pokoknya nanti tunggu aja flyernya, tunggu aja nanti di grup ya. Bahasnya apa aja, pokoknya yang sebelum-sebelumnya ada juga yang belum pernah ngisi di Masjid Asa juga, tapi insya Allah nanti full selama 30 hari gitu. Jadi kalau sekarang kan cuma seminggu 2 kali lah ya. Nah, kalau nanti itu full 30 hari gitu kan, bakalan ditemenin gitu. Dan itu pun kita ngundangnya, ada yang Ustadz ini, wah penuh, ada yang ini penuh, wah Ustadz bisa nggak bisa. Pokoknya mau bahas dari sisi apa, dari sisi bisnis syariah ada, mau dari sisi parenting itu pematerinya luar biasa. Mau apa lagi, pokoknya tentang tauhid banyak lah pokoknya. Pokoknya nanti ditunggu aja lah ya. Makanya yang belum masuk grup silakan masuk di grup dan ajakin saudara-saudaranya, teman-temannya untuk ikutan nanti ya. Siap. Ibu Rahmi dulu nih, Ibu Rahmi yang udah dari tadi nih, Pak Faisal ngacungnya belakangan nih. Ini nanti disetrap ini, nggak boleh ini. Udah 9:30 lebih soalnya nih. Mama udah pada lab tuh. Ustadz Afwan, jam waktu tidurnya anak saya gitu. Tuh kan. Coba kita, pokoknya Ibu Rahmi dulu dan nanti urusan Pak Faisal nanti kita lihat nanti ya. Ibu Rahmi silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, sama Kang Deddy. Siap, Bu. Afwan, sebelumnya saya off cam ya, Ustadz ya. Gak apa-apa, Bu. Ini berkaitan dengan judul kita hari ini ya, Ustadz ya. Ya. Apakah ini Ramadan terakhir, dan berkaitan juga dengan Zoom yang pertama sekali saya ikuti di ASA, yaitu membasuh luka. Ada kaitannya. Bagaimana di saat dalam kondisi kita berpuasa, Ustadz, memang kita sudah memaafkan orang tersebut gitu ya, Ustadz ya, tapi karena luka yang mereka buat itu ke kita terlalu dalam, kan mencoba menghindar ya, Ustadz ya. Kalau hari-hari biasa mungkin masih bisa kita ini, karena dalam kondisi kita berpuasa kita berinteraksi setiap hari, setiap jam, setiap detik, ya memang tidak 24 jam. Itu kira-kira bagaimana ya Ustadz ini ya terhadap puasa kita sendiri. Karena ya itu tadi, apakah ini Ramadan kita yang terakhir, kita masih belum bisa 100% lah, berarti kan masih belum 100% bisa ini kan ya Ustadz ya. Kan waktu itu kalau nggak salah Ustadz bilang kita memaafkan bisa tetap, kalau misalnya berinteraksi ada terasa kita hindari, tapi ini kita tidak bisa menghindar, otomatis akan teringat dengan kejadian yang mereka perbuat. Nah, sementara kondisi kita dalam keadaan berpuasa. Itu satu, Ustadz. Terus yang kedua ada titipan pertanyaan, bagaimana dengan orang, kan kalau misalnya kayak ibu hamil menyusui itu boleh membayar fidyah ya Ustadz ya. Tapi dalam kondisi tertentu kan harus ada juga yang aturannya membayar fidyah juga mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Nah, seandainya orang tersebut sudah pernah mencoba untuk mengganti, tapi ternyata dengan penyakitnya tidak bisa mengganti puasanya tersebut, itu kira-kira bagaimana ya Ustadz ya? Nah, karena dia sudah mencoba, tapi rasa di tengah perjalanan satu hari itu
udah kayak mau pingsan, menggigil gitu kan. Akhirnya dia Siap. buka, dicoba lagi seperti itu juga berulang gitu Ustaz. Terima kasih Siap. Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Ibu pernah dengar pernah dengar lagu nggak, Bu? Terbiasa Patah Hati. Ya, patah hati pertama, wah stres banget ya Bu. Yang kedua stres banget, yang ketiga udah mulai biasa, yang keempat hari ini diputusin, besok tembak orang lain. Betul nggak, Bu? Ya, Bu. Jadi rumusnya Bu, menghadapi orang yang Ibu memasukkan sakit hati yang sangat dalam, itu kata Allah ada di surat 3 ayat 153. Surat 3 ayat 153. Fa'asabakum ghammam bi ghammil likaila tahzanu ala ma fatakum wa ala ma asobakum. Allah kasih kesedihan demi kesedihan supaya ibu tidak sedih lagi. Seingat saya ya Bu, seingat saya ya, saya nggak ngomong untuk menghindari, nggak. Seingat saya. Karena saya ngomongnya di mana-mana orang toksik selalu ada. Yang ada kita harus manage hati kita. Kita nggak bisa menghindari orang. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki diri. Nah, caranya memperbaiki diri adalah membiasakan. Orang yang terbiasa sedih lama-lama nggak sedih lagi. Ada di surat 3 ayat 153. Jadi kalau ibu sering ketemu, kalau ibu disakiti orang lain, justru sering-sering aja ketemu sama dia. Lama-lama biasa loh Bu. Lama-lama biasa. Saya waktu ketipu 1.050.750.000, saya sering-sering tuh ketemu sama dia tuh. Dan sekarang biasa aja Bu. Sampai hari ini 1 miliarnya belum balik Bu. Belum balik. Tinggal sekarang ibu mampu mau berjuang nggak untuk menata hati, kan poinnya ada di diri kita kan. Makanya Allah bilang ya ayyuhallazina amanuku anfusakum, jaga dirimu. Jadi masalahnya kan di kita, bukan di orang lain. Orang itu mau jahat mau apa ya memang urusan dia. Tapi kita bisa menjaga diri agar nggak dijahatin sama dia. Kita bisa menjaga diri kalau habis dijahatin kita nggak mau benci nggak mau berinteraksi lagi atau nggak mau pusing bisa. Ya itu tadi Bu, males ya, karena malesnya itu adalah Bu Ratna tadi bilang males Pak, nggak sekuat Bapak. Iya Bu, Ibu bisa ngomong begitu sekarang. Tapi nanti kalau kita sudah meninggal dunia, takutnya kita nyesel. Kenapa ya dulu saya nggak maafin aja? Sebenarnya. Kenapa nggak dulu? Hari ini Bu, hari ini mohon maaf ya, ini sisa masih 160 orang. Hari ini 160 orang, silahkan. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mazziyun bih. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriquhu. Ini nasihatnya Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Hiduplah sesukamu, kita pasti mati. Berbuatlah yang kamu mau, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Cintailah siapa yang kamu cintai, kamu pasti berpisah. Jadi kalau ibu hari ini mau memilih jalan apapun, ya silakan saja sebetulnya. Yang penting nanti di hadapan Allah siap untuk bertanggung jawab. Benar? Mau nggak tanggung jawabnya? Kalau secara Quran kita harus menata hati, menata diri, memaafkan. Makanya ciri-ciri orang bertakwa tadi disebutkan menahan marah, memaafkan. Kenapa? Karena dengan menahan marah dan memaafkan kita bisa jadi orang bertakwa. Kalau jadi orang bertakwa kita bisa masuk surga, kan begitu kan? Kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi yang diberikan kepada orang bertakwa. Dan orang bertakwa itu ya harus menahan marah dan memaafkan. Ya memang nggak enak Bu. Mana ada yang enak? Hidup kalau enak mah Bu, coba. Yang orang kaya aja ada nggak enaknya. Nanti Ibu kalau mau enak kapan? Ya di surga Bu. Di surga enak mah, betul nggak? Coba Nabi saja yang dijamin masuk surga, hidupnya enak nggak? Perang, lapar, dihina, diludahin, dikatain orang gila. Ada enaknya? Nggak ada. Ya. Kita yang bukan Nabi pengen masuk surga, tapi hidupnya pengen enak. Nabi yang dijamin masuk surga, hidupnya nggak ada yang enak. Betul nggak? Coba. Makanya hari ini kita harus hidup dengan teori-teori, dengan ilmu-ilmu yang Allah berikan di dalam Quran. Jadi kalau buat Ibu Rahmi tadi, ya Ibu harus berjuang sekuat tenaga, Bu. Kalau ketemu orang itu, ya sudah rilis, harus dilawan. Jangan mau kalah sama setan. Setan tuh bisik-bisikin dulu. Tuh dia tuh yang dulu jahatin kamu. Tuh dia tuh yang dulu ngomongin kamu. Tuh dia tuh yang dulu gibahin kamu. Sudah Bu, lupakan saja. Selesai. Kenapa in ahsantum li anfusikum? Kalau kamu berbaik, kebaikannya untuk dirimu.
Wa in asa'tum falaha, kalau kamu berbuat buruk, keburukannya kembali kepadamu juga. Mau ngapain? Kalau dia berbuat buruk, keburukannya balik ke dia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan titipan, ada just tip-nya nih, cie. Ya kan? Kalau ibu sesuai surat surat Al-Baqarah ayat 184, yang boleh bayar fidyah itu yang sama sekali tidak bisa puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang tidak sama sekali tidak mampu berpuasa, berarti dia harus bayar fidyah. Tuh. Kalau ibu hamil itu harus bayar fidyah enggak? Oh, ibu hamil suatu saat bisa puasa lah. Benar nggak? Jadi belum tentu dia bayar fidyah, dia harus puasa ganti di hari lain. Ustadz habis melahirkan kan menyusui. Ya nanti selesai menyusui. Habis menyusui hamil anak kedua Ustadz. Ya utang terus aja ditumpuk tuh. Benar nggak? Ya kan? Hamil anak pertama, selesai hamil, menyusui. Begitu menyusui, ketemu Ramadan lagi, hamil lagi. Coba terus aja. Ya tinggal dihitung nanti berapa tahun. Nggak kuat. Tapi sekali lagi ya Bu, bulan Ramadan, puasa itu sebetulnya tidak menyulitkan. Buktinya apa? Yang sakit mah di bulan Ramadan bisa puasa loh. Tapi kalau di hari-hari biasa dia terlambat makan 1 jam, udah naik asam lambungnya, betul? Ibu saya sudah 88 tahun, tidak puasa Ustadz. Ya kalau tidak mampu nggak apa-apa, kan udah ada tadi ayatnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang tidak sama sekali tidak mampu puasa, ya bayar fidyah saja. Bayar fidyah saja. Dengan memberi makan, kalau 30 hari ya berarti memberi makan 30 orang miskin. Gitu. Ya kan teori banyak, prakteknya memang harus dipraktekin Bu. Coba baca surat 28 ayat 85 coba. Ya. Surat 28 ayat 85. Kita memang diwajibkan menerapkan Quran loh Bu. Quran itu bukan cuma dibaca. Ya. Jadi memang harus diterapkan, bukan cuma diomongin gitu. Makanya saya memilih mengisi kajian yang teknis, yang mudah-mudahan gampang dipraktekin gitu. Ya. Oh, 2885 bukan 2285 bukan. Surat Al-Qasas surat 28 ayat 85. Ya, bukan 2285 bukan. Ya, gitu. Memang kita wajib menerapkan Quran. Sip. Oke, saya pikir itu sih Kang Dedin. Terima kasih banyak. Mohon maaf Pak Faisal nanti DM aja ya. Kakak. Sip. Oke, maaf ya. Nah, telat. Terus mohon maaf udah 21.41. Jadi Mama ini sepertinya udah mulai 5 watt ya. Besok harus fight lagi, bersiap ya untuk menyiapkan segalanya keluarganya. Jadi mohon maaf ayah bunda semuanya, kajiannya malam ini terlalu malam, saking senangnya, saking bersemangatnya kita menyambut Ramadan. Ya mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi Ramadan ini benar-benar bisa istimewa dan kita bisa memaksimalkannya insya Allah. Dan mudah-mudahan ibunda semuanya Allah sehatkan, ya Allah luaskan rezekinya, dan mudah-mudahan Ramadan benar-benar fight ya, bisa full ibadah. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz Indra Firmansyah yang sedang bersama kita. Jazakallah. Dan kepada ibunda semuanya terima kasih ya yang sudah nyimak dari tadi dan bersemangat sekali ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kajian selanjutnya insyaallah. Ramadan seperti tadi kita akan banyak kajian dengan guru-guru yang luar biasa insyaallah. Baik ayah semuanya, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dengan bacaan Alhamdulillah alamin. Sebenarnya dari Allah, yang salahnya mohon maafkan. Kami segenap tim dari Ruang Asa undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banyak Pak Batin.